Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Olivia Nintias dengan NIM 10123100020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan data angka dan analisis statistik, contoh pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen. Yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan wawancara atau observasi langsung. Contoh, analisis strategi pemasaran UMKM melalui wawancara pengusaha basreng di Kota Blitar. Yang ketiga ada penelitian mixed methods atau campuran. Penelitian yang menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif. Contoh, analisis kepuasan pelanggan dan strategi peningkatan penjualan pada UMKM basreng di Kota Blitar. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan apa adanya dan real. Contoh, mendeskripsikan kondisi pasar di suatu daerah. Yang kedua ada penelitian eksplanatif atau kausal. Penelitian yang menjelaskan antara hubungan sebab dan akibat. Contoh, pengaruh media sosial terhadap peningkatan penjualan. Yang ketiga ada penelitian eksploratif. Penelitian yang meneliti masalah yang belum jelas akarnya. Contoh, studi awal tren bisnis Dubai Chewy Cookie. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian berdasarkan waktu. Yang pertama ada cross-sectional. Penelitian yang dilakukan hanya dengan satu waktu saja. Contoh, survei kepuasan pelanggan Starbucks pada bulan Mei 2026. Yang kedua ada longitudinal. Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan berulang. Contoh, perkembangan UMKM Kota Blitar dalam 2 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian berdasarkan pengumpulan data. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat utama. Contoh, menyebarkan kuesioner kepada 100 orang. Yang kedua, ada penelitian wawancara. Penelitian yang menggunakan metode wawancara langsung kepada responden. Contoh, wawancara terhadap UMKM bisnis roti pisang tentang bagaimana strategi bisnis itu berjalan. Yang ketiga, ada penelitian observasi. Penelitian yang mengamati langsung objek dari penelitian yang digunakan. Contoh, mengamati langsung proses produksi pada usaha roti. Yang keempat ada penelitian dokumentasi. Penelitian yang menggunakan data sekunder yaitu dari arsip, laporan, dan lain-lain. Contoh, menggunakan laporan keuangan UMKM roti pisang untuk dianalisis. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian berdasarkan pengumpulan tempat. Yang pertama ada penelitian lapangan atau field research. Penelitian yang dilakukan langsung di lokasi objek penelitian, contoh penelitian langsung di lokasi UMKM Basreng. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian yang menggunakan acuan sumber jurnal, buku, dan lain-lain. Contoh, studi literatur tentang manajemen pemasaran. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat pengendalian. Yang pertama, ada penelitian eksperimen. Penelitian yang menggunakan perlakuan khusus terhadap objek yang digunakan dalam penelitian. Contoh, membandingkan hasil penjualan sebelum adanya promosi dan sesudah adanya promosi. Yang kedua, penelitian non-eksperimen. Tidak ada perlakuan khusus dari peneliti. Contoh, mengamati hubungan harga dan penjualan tanpa intervensi. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian berdasarkan sifat. Penelitian dasar atau basic research. Penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, contoh penelitian tentang teori perilaku konsumen. Yang kedua ada penelitian terapan, applied research. Penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis, contoh strategi pemasaran yang tepat untuk UMKM kecil yang sedang berkembang. Materi tersebut dari berbagai website karena saya kurang tahu pasti ada berapa jenis-jenis penelitian yang ada. Selanjutnya, apa yang disebut studi literatur dan kenapa perlu dilakukan? Studi literatur sendiri adalah kegiatan mencari, membaca, dan memahami berbagai sumber informasi yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan topik penelitian. Sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya yang terpercaya. Studi literatur sangat dibutuhkan karena memiliki tujuan
untuk menyusun landasan teori, memahami penelitian terkait, menemukan kesenjangan pengetahuan, menentukan metode penelitian, menunjukkan kontribusi penelitian. Artikel ini saya dapat dari website thesis.id. Next, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah sendiri adalah pertanyaan yang berisi inti dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian, rumusan masalah menjadi dasar untuk menentukan tujuan, metode, dan juga kesimpulan. Biasanya, rumusan masalah ditulis setelah latar belakang dan sebelum tujuan penelitian. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara penjelasan masalah secara umum dan arah penelitian yang lebih spesifik. Fungsi utama rumusan masalah sendiri adalah untuk memperjelas fokus penelitian. Dengan rumusan yang jelas, peneliti bisa lebih mudah menentukan langkah penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas atau keluar dari topik. Saya mendapatkan pengertian ini dari website Universitas Ciputra. Next, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Sebutkan kriteria dan sumber hipotesis yang baik. Hipotesis sendiri adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui data. Contoh, promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau minat daya beli masyarakat. Kriteria hipotesisnya jelas dan spesifik, langsung pada inti masalah, dapat diuji, bisa dibuktikan dengan data dan penelitian, berdasarkan teori atau fakta, terdapat dasar ilmiahnya, sederhana dan mudah dipahami, atau tidak berbelit-belit. Sumber hipotesis bisa didapatkan dari teori, penelitian terdahulu, pengamatan atau observasi, dan pengalaman pribadi. Saya mendapat sumber ini dari website Binus University. Selanjutnya, ada pertanyaan. Sebutkan ada berapa variabel di penelitian di atas. Jelaskan jenis variabel di atas. 2. Buatlah rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis dari penelitian di atas. 3. Berikan informasi jenis pengolahan data secara statistik yang tepat. Jawaban dari nomor 1 adalah terdapat 5 variabel dalam soal tersebut. 1. Product presentation. Jenis variabel independen atau X1, alasan menjadi faktor yang memengaruhi variabel lain atau variabel selanjutnya. Yang kedua, musik, jenis variabel independen atau X2. Alasan menjadi faktor yang memengaruhi variabel lain atau variabel selanjutnya. 3. Emotional states atau PED, jenis variabel intervening atau Z1. Alasan karena menjadi perantara antara stimulus X ke respon Y. Keempat, ada attitude toward the site, jenis variabel intervening atau Z2. Alasan, perantara sebelum ke purchase intent. 5. Purchase intent, jenis variabel dependent Y. Alasan, hasil akhir yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jawaban nomor 2. Rumusan masalahnya ada 1. Apakah produk presentation berpengaruh terhadap emotional states? Yang kedua, apakah musik berpengaruh terhadap emotional states? Ketiga, apakah emotional states berpengaruh terhadap attitude toward the site? Yang keempat, apakah emotional stage berpengaruh terhadap purchase intent? Yang kelima, apakah attitude toward the site berpengaruh terhadap purchase intent? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh produk presentation terhadap emotional stage. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh musik terhadap emotional stage. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh emotional stage terhadap attitude toward the state. Keempat, untuk mengetahui pengaruh emotional stage terhadap purchase intent. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh attitude toward the state terhadap purchase intent. Hipotesisnya ada H1, yaitu product presentation berpengaruh terhadap emotional stage. H2, musik berpengaruh terhadap emotional stage. H3, emotional stage berpengaruh terhadap attitude toward the state. H4, emotional stage berpengaruh terhadap purchase intent. H5, attitude toward the state berpengaruh terhadap purchase intent. Jawaban nomor 3.
Jenis pengolahan data secara statistik yang tepat untuk penelitian tersebut adalah SEM atau Structural Equation Modeling karena satu, bisa menganalisis hubungan antar variabel. Yang kedua, bisa menguji pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, cocok untuk model seperti gambar tersebut yaitu H1 sampai H5. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.